morning guys, perkenalkan saya dengan Nova Dizono, host dari podcast acara XR. Kali ini kita bakal membahas berbagai topik tentang job hiring yang ada di Amerika. Salah satunya adalah kabarnya You Hire yang digalakkan sama Gubernur New York yang bernama Kathy Hochul. Dalam podcast hari ini kita bakal kedatangan dua bintang tamu yang merupakan bahan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Harfinda Rahma Fitriana, biasanya dipanggil Harfinda. Dan namaku Maria Rebecca Shani Cinta Gayatri, dipanggil Rebecca. Nah, kita ngapain ya di sini ya? Makanya kita harus diskusi tentang New York. Nah, ya kok mana harusnya sekarang? Iya kan, hilang. Where is it? Kita lagi ada apa ya? Kok anda di sini? Hah? Bukannya kamu yang invite kita semua ke sini? Oh iya, aku lupa kalau hari ini kita bakal ada podcast bahas tentang itu ya. Oke. Iya. Bentar. Oke. Pertama-tama aku pengen nanyain tentang topik kita hari ini, kayak akar masalahnya itu dari kok bisa adanya program You Hire gitu, gimana latar belakangnya? Terus Kementerian Docs Efisiensi itu apa? Oke. Nah, itu latar belakangnya itu loh. Iya kan. Jadi semua kan sudah tahu kalau Elon Musk telah diappoint menjadi head of DOGE. Jadi itu kayak terkait meme Dodge 2012 launching itu, dan itu government efficiency program untuk dana-dana dari US itu save. Jadi mereka itu nggak mau memakai budget mereka sebanyak yang dulu itu. Jadi mereka memecat banyak orang dari banyak sektor federal gitu. Oh, kalau itu kayak sektor yang berdampak tuh kayak sektor apa aja? Nah, mungkin yang berdampak tuh kayak di pelayanan publik ya. Contohnya kayak apa sih, kayak polisi, terus juga Dari urus tax juga. dari sudut pandang sumber daya manusia sendiri ya, kalau pemerintah federal itu kan dia kehilangan banyak pegawai-pegawai yang ahli di bidang pelayanan publik, itu dampaknya itu apa? Kalau dari kasus ini ya, mungkin kehilangan pegawai itu bisa berdampak ke layanan publik di tingkat federal itu sendiri. Jadi banyak keterampilan khusus yang dari analisis kebijakan, administrasi, hingga teknologi juga itu kayak kosong terlalu lama dan mengalami penurunan efisiensi. Jadi antriannya tuh lebih panjang gitu loh. Kita kayak mau layanan ini ya, kita harus ngantri dulu panjang. Iya. Terus kesalahan administrasi ini juga sering terjadi gitu kan. Terus saya itu rekrutmen ulang juga berdampak pada masyarakat yang menjadi gangguan layanan dalam jangka pendek. Itu sih. Kalau di Tapi iya tuh apa mereka? sedikit tidak setuju karena itu kan government efficiency program. Jadi mereka mencoba meningkatkan efisiensi mereka like saving the resources gitu. Jadi mereka tidak pakai pegawai-pegawainya yang dulu itu karena sudah ada teknologi baru gitu. Berarti kan dari wing Dodge Department sendiri, Elon sendiri itu dua orang kan di bidang teknologi Tesla. Iya, Elon Musk. Oke, akhirnya. Iya, ada revolusi kinerja ya, dari revolusi industri 4.0 ke 5.0. Terus di tengah kayak pemecatan masalah pegawai federal ini, itu ada responnya dari Gubernur New York. Dia menggalakkan kampanye You Hire. Nah, kampanye itu apa sih? Ya, itu kan New York itu negara bagian atau state yang paling really Democrat. Leadershipnya itu mostly Democrat and they supported Kamala Harris. Jadi mereka lebih fokus ke pekerja-pekerja dan hak-hak mereka daripada apa yang sedang dilakukan Republican team itu sekarang. Jadi kayak mereka mencoba untuk memberikan chance baru untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan gimana ya, untuk diversify Kayak mereka nampung kayak pegawai negerinya sebelumnya pemain bekerja lama ya di yang dikira federal, tidak ada manfaat lagi, mereka dipakai untuk New York. masih mau menampung. Kurang lebih itu kayak di You Hire sendiri itu kayak ditawarkan posisinya ada apa aja, terus kayak mungkin dengan proses rekrutmennya itu kayak gimana?
Jadi kayak mungkin percepatan layanan publik ya, kayak pegawai, masuknya pegawai layanan yang menjadi administratif, pengurusan dokumen, terus perizinan juga. Jadi lebih efisien karena sesuai dengan job desk masing-masing kan. Terus inovasi teknologi dari pemerintah itu sendiri. Banyak pegawai federal yang latar belakangnya tuh teknologi kan. Jadi apa yang dipecat tadi itu kan sudah ditampung dengan berbagai macam kebijakan dan untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan New York. Terus juga ada peningkatan layanan kesehatan. Nah itu tuh tenaga ahli direkrut untuk memperbaiki sektor kesehatan dan meningkatkan layanan medis di rumah sakit di New York. Yang keempat yaitu daya saing yang lebih baik. Dan ekonomi di New York juga kayak kompeten gitu kan di sana. Jadi kita perlu banyak layanan yang bisa melayani sektor publik untuk efek investasi dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Berarti kurang lebih kayak negara-negara bagian setelah dari luar itu dia pengen meningkatin sektor ekonomi sama pelayanan publiknya. baik ya. Oke, terus Ini ada consnya tapi cost itu seperti apa? negatifnya, sisi negatif. Kalau menurut kalian sih gaji itu kayak gimana? Jadi kayak New York kan sudah ada banyak citizens, itu negara bagian yang paling terpopulasi, salah satu yang paling terpopulasi, dan itu city yang paling populer juga di Amerika. Jadi kayak sudah ada banyak pekerja yang sangat terampil di bagian mereka sendiri, tapi New York's governor malah memilih federal government agencies yang dipecat itu, padahal kan sudah banyak yang dari New York sendiri. Banyak ya, jadi ini Bersaing. nganggur juga kayak mau pertanyaan ke sendiri kayak respon dari White House sendiri itu dia bilang kalau yang dilakukan untuk bagian negara bagian ini tuh kayak pemborosan anggaran gitu ya kan tadi ya. Iya, Oke. Terus itu tidak membantu state itu sendiri sih. menurut kalian ada solusi nggak dari berbagai masalah ini? Contohnya kayak misalkan kita sebagai pegawai federal yang dipecat ya, terus kita apply pekerjaan di company yang hire sendiri, otomatis di tempat kerja kita yang baru kan kita kan kayak pasti ada perbedaan budaya aturan dan kita belum tahu karena kita tahu sendiri kan di Amerika itu dia negara federal, jadi setiap wilayah negara begitu beda-beda aturan kita dan lain-lain. Kayak menurut kalian tuh solusi dari masalahnya apa? Mungkin bisa kita memberikan materi atau kayak modul latihan sesuai dengan budaya kerja di negara tersebut. Jadi kan tadi ya seperti yang kamu bahas tadi kan beda-beda ya sesuai peraturan dan budaya masing-masing negara. Nah itu kita akan kasih kayak modul atau semacam pelatihan training gitu untuk para rekrutmen dan kita akan melatih mereka sesuai standar di negara itu. Berarti kita sebagai pegawai federal kita harus bisa adaptasi di negara bagian yang kita kerja di situ berarti ya. Oke, terus Kalau menurut saya itu proses seleksinya itu jangan dikurangi juga untuk pekerjaan, karena itu sedikit tidak fair untuk New York Student yang ada sih. berarti seleksi tetap ketat ya. Iya, dipertimbangkan, jangan dibuang aja cuma karena banyak yang tidak punya pekerjaan. Berarti dukungan sama kita seleksinya ketat, otomatis penyelamatan kerjanya juga harus susah sama bidang kerjanya ya. Mungkin karena ada solusi lain kayak mungkin untuk pegawai, karena kita kan sendiri kan pegawai di New York sendiri kan sudah ada banyak ya masyarakatnya. Mungkin buat orang pegawai federal itu kayak ada evaluasi kerja apa gimana gitu. Iya, harusnya ada banyak evaluasi. Berarti perlu ada evaluasi ya setiap mungkin kuartal atau setiap 3 bulan sekali gitu ada evaluasi buat kerja-kerja yang ada di sana. Oke, gitu dulu dari podcast dari kita. Sebelumnya terima kasih banyak karena telah mau nonton podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.